Cerita dimulai dari turunnya seorang wanita dari dalam mobil. Hazar pun melihat ke arah wanita tersebut. Betapa kagetnya Hazar setelah melihat bahwa wanita itu adalah Dilsah. Dan sebaliknya, Dilsah pun kaget bahwa yang dilihatnya adalah Hazar. Dilsah pun mencoba memegang wajah Hazar. Dilsah pun bertanya, "Apa kamu Hazar?" Hazar menjawab, "Ya, saya Hazar." Mereka pun sama-sama menangis terharu. Kemudian Dilsah teringat akan anaknya. "Hazar, anak kita meninggal." Hazar pun menjawab, "Tidak, putra kita masih hidup." Dia meninggal," kata Dilsah. Dilsah berkata, "Dia memberitahuku segalanya, putra kita meninggal, Miran sudah mati." Kemudian scene berpindah pada mobil yang ditumpangi oleh Azizeh dan Nasuh. Azizeh berkata, "Saya tidak bisa mengejarnya, saya tidak bisa mengejarnya. Saya tidak bisa menangkap Dilsah dan memberikannya pada Miran." Nasuh berkata, "Tenanglah Aisyah. Bukankah kau ingin mempersatukan cucu kita dan ibunya?" Aisyah berkata, "Bukan begitu maksudku. Saya harus pergi dulu dan melihat Dilsah. Saya harus memberitahunya dan saya harus meminta maaf dulu padanya, Nasuh. Jika Miran lebih dahulu mempelajarinya, maka Miran dan Hazar akan menjadi musuhku selamanya." Azizeh teringat dahulu kala ia menyekap Dilsah dan mengatakan bahwa Miran telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dilsah berkata, "Itu bohong. Di mana Miran? Di mana Miran?" Azizeh berkata, "Miran sudah mati. Tidak ada lagi Miran." Lalu Dilsah ingin kabur, namun ditangkap oleh anak buah Azizeh. Azizeh berkata, "Putraku mati karenamu. Aku menderita setiap hari. Kamu juga akan menderita setiap hari." Di lain sisi, ada Reyan dan Miran yang sedang bercengkrama. Kemudian Reyan menanyakan apa hal yang diinginkan oleh Miran. Miran ingin mengatakan keinginannya, tapi ia berkata, "Itu tidak mungkin." Akhirnya Miran berkata bahwa ia ingin ibunya melihat Reyan dan melihat cucunya tumbuh. Miran berkata, "Saya hanya ingat sedikit tentang ibu saya. Saya ingat ketika dia menangis. Lalu ketika aku melihatnya, dia pura-pura sembuh dan berkata bahagia. Karena aku punya anak sepertimu dan aku menangis bahagia." Di sini ada Dilsah yang masih tidak percaya kata-kata Hajar bahwa Miran masih hidup. Kemudian Dilsah ingin pergi. Kemudian Hazar bertanya, "Kau mau kemana?" Dilsah menjawab, "Aku ingin pulang ke desa, bertemu dengan ibuku. Biarkan aku bersatu dengan ibuku kembali." Di sini Dilsah masih tidak percaya bahwa putranya masih hidup. Dilsah berkata, "Putraku sudah meninggal. Miran, putraku sudah meninggal." Hazar pun menenangkan Dilsah, kemudian mengatakan akan mengantar Dilsah ke desanya untuk bertemu dengan ibunya. Di rumah Reyan dan Miran, Miran sedang membuatkan minuman untuk Reyan. Tiba-tiba Miran mendapatkan telepon. Orang itu mengatakan, "Pak, kami mendapatkan pria itu." Reyan berkata, "Apa itu?" Kemudian Miran berkata, "Tenang Reyan, aku akan memberitahukanmu segalanya." Fusun mendatangi Hazar. Hazar bertanya,
Bagaimana itu bisa terjadi? Fusun berkata, bagaimana dan mengapa itu tidak penting. Yang penting adalah saya menemukannya dan membawanya kepada Anda. Saya ingin mengirimkan Dilsah kepada putranya, tetapi yang datang bukan Miran. Bagiku itu tidak apa-apa. Hazar bertanya kepada Fusun, apakah Azize yang mengurung Dilsah bertahun-tahun sebagai tahanan? Kemudian Fusun mengiyakan. Fusun meminta kepada Hazar agar memberitahukan ayahnya bahwa Fusun bukan musuhnya, karena Fusun mengungkapkan kebenaran satu persatu. Hazar pun pergi, kemudian Fusun bersiap untuk menyambut kedatangan Azize. Azize yang datang dengan kemarahan, kemudian langsung memegang kerah baju Fusun dan mengatakan, "Di mana Dilsah?" Fusun mengatakan bahwa Dilsah tidak bersamaku. Kemudian Azize bertanya, "Untuk apa kau memanggilku kemari?" Fusun melihat ke arah datangnya mobil, dan ternyata mobil itu adalah mobil Virat. Fusun berkata kepada Virat bahwa aku telah menepati janjiku. Sekarang giliran kamu yang menepati janjimu. Kemudian Virat berkata, tenang saja, aku akan membawa dokumen-dokumennya ke rumahmu nanti malam. Fusun pun pergi. Kemudian Azize bertanya kepada Virat, apakah kau percaya kepada wanita itu? Kemudian Virat menjawab, aku akan menanyakan satu hal kepadamu. Kemudian aku akan memutuskan apakah aku akan percaya atau tidak. Virat bertanya, kemana saja kamu? Mengapa Cihan ingin menculik Miran? Dan apakah kamu yang meracuni Rean? Mahfuz ne oldu? Scene berpindah kepada Zehra. Zehra menemukan Mahfuz tergeletak di tengah jalan. Mahfuz mengatakan, Dilsah, mereka mengambil Dilsah. Zehra bertanya, siapa yang mengambil Dilsah? Belum sempat Mahfuz menjawab, kemudian ia pingsan. Zehra menemukan HP Mahfuz, kemudian ia menelpon ke nomor Hazar. Dilsah mengira bahwa yang menelpon adalah Azize. Kemudian ia merebut handphone Hazar. Saat berebut handphone Hazar, telepon dari Zehra sudah terangkat. Kemudian Zehra mendengar bahwa Dilsah sedang bersama Hazar. Ia pun kaget. Azize menjelaskan kepada Virat bahwa yang meracuni Reyan adalah Fusun dan mengatakan bahwa dia telah melakukan perdamaian kepada keluarga Sodoglu. Tetapi Virat tidak mempercayai itu. Virat mengatakan, kau telah berbohong berkali-kali kepadaku. Aku hanya berbohong satu kali kepadamu, itu pun untuk menyelamatkanmu, Virat. Virat mengatakan, kebohonganmu satu kali telah menghancurkan hidupku. Virat ingin menelpon Miran, kemudian dicegah oleh Nasuh. Nasuh mengatakan, dengarkan kami. Setelah itu, kau boleh menelpon Miran. Nasuh beralasan, jika Miran tahu yang meracuni Reyan adalah Fusun, maka Miran akan membunuh Fusun. Setelah menjelaskan beberapa hal, sepertinya Virat percaya kepada Nasuh dan Azize. Kemudian, Nasuh ditelepon oleh Miran dan ingin bertemu di rumah Nasuh. Di rumah Sodoglu, mereka sudah menunggu kedatangan Miran dan Reyan. Miran membawa seorang pria. Kemudian, Nasuh bertanya, siapa dia? Miran menjawab, Cihan Sodoglu akan menjelaskannya. Cihan mengatakan, beritahukan saja.
Kemudian Miran menjawab, dia adalah salah satu polisi palsu yang diperintahkan Cihan untuk menculikku. Miran mengatakan bahwa Cihan yang menculiknya dan yang meracuni Ryan juga adalah Cihan. Namun Cihan menolak atas tuduhan meracuni Ryan. Nasuh membela Cihan dengan mengatakan bahwa makanan itu dikirim dari perusahaan. Cihan mengatakan bahwa ia ingin membunuh Miran, tetapi setelah dia tahu bahwa Miran adalah putra dari saudaranya, ia membatalkan niatnya. Cihan mengatakan bahwa ia masih kesal terhadap Miran atas penembakan yang dilakukannya kepada Azad. Azad membela Miran dengan mengatakan bahwa ia mengenal Miran, tetapi ia sekarang tidak mengenali ayahnya.